Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu kitab Al-Hadis Bulughul Maram halaman 27. Silakan dibuka halaman 27 nomor 168. Nomor 168. Bismillahirrahmanirrahim. La yatawadda'u ora usah wuduk sapa wong minar ru'afi karena ru'af. Itu ru'af itu artinya adalah wadamul kharis minal anfi, yaitu darah yang keluar dari mulut, dari hidung, namanya mimisen. Wal qai'i dan karena utah, wal kolasi dan karena yang keluar dari waduk. Itu kolas itu makharaja minal jauf mil alfam autunihi laisa biqai'in fa in ada fahuwal qai'. Jadi yang keluar dari lambung, dari waduk, kolas. Nah ini ndak usah wudhu lagi, ndak membatalkan wudhu itu. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi. Man barang siapa sobahu yang menimpa pada man apa syai'un sesuatu ru'apun atau ru'ab yaitu darah yang keluar dari hidung, au qolasun atau yang keluar dari waduk, dari mulut, au matyun atau mati. Mati itu ya mati, mau keluar rasanya, mau keluar enak, itu mani. Itu kalau sudah kendur, telah intisar, keluarlah alit-alit, itu namanya mati. Palian sorib, maka hendaklah buyar siapa orang, kalau sholat ya dibatalkan. Falyatawaddo, maka hendaklah wudhu siapa orang. Tsummal yabni, kemudian meneruskanlah orang ala sholatihi, atas sholatnya orang, diteruskan aja sholatnya. Wa huwa hadapan orang bidzalika, dalam hal demikian, pas kebetulan keluar itu semua, layatakallamu, tidak omong-omong siapa orang, asalkan tidak ngomong dengan temannya atau dengan siapa sampingnya. Akhrajahu, ini dhaif, mengeluarkan pada hadis siapa Ibnu Majah. Ibnu Majah mengeluarkan dalam kitab sunannya, yaitu 71 halaman 385, nomor hadis 1221, hadisnya dhaif. Nah, ini dikeluarkan oleh orang-orang yang ahlul hadis. Selanjutnya wadha'afa, dan mendhaifkan pada hadis siapa Ahmad bin Hambali. Ahmad bin Hambali yang benar itu menurut beliau dari Ibnu Jules an Abi yanin Nabi mursalan, secara mursal, yaitu diterangkan dalam kitab Talkhis
juz 1 halaman 275. Bahkan Musyarrih mengatakan hadis ini didhaifkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Dhaiful Jami', pengumpul hadis-hadis dhaif, rakam hadis 5434. Wa ghairuhu, dan selain Ahmad bin Ambal, yaitu contohnya seperti Baihaqi dalam kitab Sunan Kubro juz 2 halaman 255, yaitu. Jadi menurut golongan dari Ahlul Bait dan Imam Syafi'i, Maliki, bahwa qai itu utah itu tidak membatalkan wudu, tidak merusak wudu, karena tidak adanya ketetapan hadis dari Aisyah. Ya, ini marfu'. Adapun pokok daripada permasalahan tidak adanya rusaknya wudu, maka orang itu tidak usah keluar dari wudunya kecuali dengan dalil yang kuat. Adapun ru'af, yaitu mimisen, itu ada yang menghukumi tidak rusak, ada yang menghukumi rusak. Adapun ulama yang mengatakan rusak, yaitu mengamalkan hadis ini. Adapun ulama yang tidak menghukumi rusak wudunya, itu ulama itu mengamalkan pokok asal hukumnya. Kemudian tidak dirofakkan hadis ini. Adapun darah yang keluar dari tempat dari badan tanpa lewat jalan dua, depan dan belakang, maka akan datang pembahasannya dalam hadisnya Anas, bahwa Nabi itu bekam dan sholat tidak usah wudhu lagi. Nah, ini ada keterangan seperti itu. Selanjutnya al-wudu'u, tetap wudhu min luhumil ibil, karena makan dagingnya unta. Min luhumil ibil, karena makan dagingnya unta. Nah ini, karena seratnya yang besar-besar sunnah itu. Wa an Jabir bin Samurah, dari Jabir. Jabir itu siapa? Wa Abu Abdillah Khalid Jabir bin Samurah bin Junadah Aswa'i Al-Amiri, nazala menempat dia Al-Kufata di Kufah, wa mata dan mati dia di Kufah sanata 70 Hijriyah. Ini. Sanata 70 Hijriyah. Radhiyallahu anhu anna rajulan, bahwa sungguhnya laki-laki itu sa'ala, tanya siapa rajul an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana tawaddu'u, apakah perlu wudu kami rajul min luhumil ghanami, karena makan dagingnya kambing. Kalau jawab Nabi, syi'ta, jika mau kamu, berarti silahkan, berarti tidak harus. Qala rajul ana tawaddu'u, apakah wudu kami min luhubil ibil, karena daging unta. Qala jawab Nabi, na'amiyah, tidak insyikta tapi na'amiyah, baik wudu kalau itu. Sahih hadis ini. Akhrajahu, na'amiyah itu maksudnya adalah al hadisu dalilun, hadis ini memberikan satu petunjuk, ala naqtiluhumil ibil, atas merusaknya daging unta lil wudu'i, terhadap wudu. Wa anna min akliha, dan sesungguhnya dari makan luhumul ibil, intaqadha, jadi rusak apa wudu'uhu, wudu'nya orang. Wa huwa, adapun madhab itu madhabul Imam Ahmad, madhabnya Imam Ahmad. Ini akhrajahu, mengeluarkan pada hadis siapa Muslimun dalam kitab sahihnya juz 1 halaman 275, rakam hadis 360. Musyarrih menambah, yaitu Imam Ahmad dalam Musnad, Tohawi dalam Syarhul Ma'ani, Ibnu Majah, Ibnul Jaruj, Baihaqi fi Sunanil Kubra, fi Ma'rifatil Sunani wal Athar, Ibnu Zaimah, Abu Awana, dan Toyalisi. Nah, ini banyak sekali yang mengeluarkan ini rujukan-rujukan daripada
hadis tersebut. Jadi kuat. Ini selanjutnya tajdidil wudu alal wudu. Bolehnya memperbarui wudhu di atas wudhu. Dia sudah tidak batal tapi wudhu lagi. Itu boleh, tidak apa-apa. Itu diambil dari memperbarui wudhu atas wudhu karena itu hukum tidak adanya merusaknya makanan dari makan kambing. Sehingga diperbolehkan wudhu karenanya. Itu yang disebut tajdidun lil wudhu alal wudhu. Maka hadisnya al wudu'u min ghuslil mayyiti, tetap wudhu saja karena habis memandikan mayat, wa amlihi dan membawa mayat. Nah, itu sunnah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata Abi Hurairah, qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala barang siapa memandikan dia orang mayitan pada mayat, fal yaktasil maka adalah mandi dia orang. Waman dan barang siapa hamalahu yang membawa siapa manhu pada mayat, fal yatawaddo maka hendaklah wudu siapa orang. Kalau memandikan mandi, kalau hanya membawa cukup wudu saja. Nah itu angka 6 qalal Khitabi berkata siapa Imam Khitabi, la a'lamu tidak ngerti aku minal fuqaha dari para alim, yaitu alim paham agama, man pada ulama yujibu yang mewajibkan siapa man al-ghusla pada mandi junub, min ghuslil mayiti dari membasuh atau min ghuslil mayiti dari memandikan mayat. Habis memandikan mayat itu saya tidak tahu, katanya Imam Khattabi, kepada ulama dari ulama fuqaha, ulama yang mewajibkan mandi dari memandikan mayat itu. Walal wudu dan juga tidak mengerti aku pada wudu min hamli dari membawa mayat. Itu omongannya siapa saya tidak tahu. Intaha. Wakilah ada yang mengatakan balhua bahkan itu mandi ataupun junub, mandi ataupun wudu itu masnunun, disunahkan. Itu ada yang mengatakan itu kalau disunahkan itu ya saya tahu itu. Waman dan barang siapa hamalahu yang membawa dia manhu pada mayat fal yatawaddo maka hendaklah wudu siapa man. Kila dikatakan maknahu adapun artinya dalil itu liyakuna agar ada siapa orang itu ala wuduin atas wudu halah amlihi ketika membawa mayat. Jadi al-yataha ya'u untuk mempersiapkan lahu bagi orang as-sholata alaihi atas mayat. Karena ya wudhu lagi itu supaya bisa benar-benar dipersiapkan untuk mensolati mayat itu. Majma'ul Bihar, intaha selesai Majma'ul Bihar. Akhrajahu Ahmad mengeluarkan pada hadis siapa Ahmad, yaitu Imam Ahmad dalam Musnad juz 2 halaman 433 sampai 454 472 dari jalan Ibnu Abi Dhi'bin an Saleh Maula Amah an Nabi Hurairah wa Saleh dan Saleh dhaifun. Adapun Saleh itu orang lemah. Wan Nasa'i dan Imam Nasa'i yang tidak tahu aku dalam kitab Sunan Nasa'i yaitu kitab Mujtabah dijelaskan dalam kitab Atrab juz 9 halaman 294 Rohmatis 12184 itu Nasa'i bagi Nasa'i wallahu alam. Yang selanjutnya adalah Nasa'i Imam Nasa'i Tirmidzi wasana dan menganggap baik Tirmidzi pada hadis dalam kitab Sunan Tirmidzi juz 3 halaman 318 Rohmatis 993 bahkan mengatakan ini hadis hasan. Waqala Ahmad bin Ambali la yasihu tidak ada yang sahih biadal bab apa syai'un sesuatu apapun.
Disebutkan dalam kitab Al-Hafidh Bitalkhis juz 1 halaman 137 dari Ahmad bahwa hadis ini mansukh. Nah, itu. Begitu juga telah ditetapkan oleh Abi Dawud. Hadis ini adalah mansukh. Jadi mansukh berarti ya nasahnya tidak usah wudhu. Itu penjelasannya. Begitu juga ketetapan daripada Imam Abi Dawud. La yamassu, tidak boleh memegang siapa orang Al-Qur'ana illa tohir. La yamassu Al-Qur'ana sopo illa tohir, kecuali yang suci. Suci dari hadas. Ini judul ini juga menantang. Jadi megang Quran itu harus dalam keadaan suci. Benar apa tidak? Nah, ini. Wa an Abdillah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu anna fil kitab, sungguhnya dalam kitab allati katabahu, yang telah menulis pada kitab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Amr bin Azm, isinya adalah Allah yamassa, jikalau tidak boleh memegang Al-Qur'ana sapa illa tohir, kecuali orang yang suci. Hasan, hadisnya Hasan bisa wahidihi, dengan beberapa saksinya hadis. Rawau, cerita pada hadis siapa Malikun mursalan, dalam kitab Muwatta disebut mursal juz 1 halaman 199 rohkum hadis 1. Itu. Bahwa salahu, dan menyambung pada hadis siapa Imam Nasai dalam kitab Sunan juz 8 halaman 5758 rohkum hadis 4853. Wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya halaman 202 rohkum hadis 793, yaitu kitab Al-Mawarid namanya. Wa huwa ma'lulun, hadis ini kena penyakit mursal itu. Berarti nilainya hadisnya hasan, tetapi tidak bisa dipakai nilai hukum. Kenapa? Tidak mutlak. Nah ini, makanya harus dikaji betul ini. Kalau tidak ngaji ya kadang-kadang kita kebablas dalam memberi makna. Adapun firman Allah la yamassu ilal mutahharun, itu fal audhah, itu kan yang lebih jelas itu fal audhah an-dhamir lil kitab al-maknun. Nah, jadi kata ganti la yamassuhu itu adalah dhamirnya kepada kitab Quran yang disimpan, yang telah terdahulu sebutnya dalam awal ayat. Anal mutahharun itu maksudnya adalah hum al malaikah. Jadi tidak ada hubungannya dengan Quran itu, Quran yang ada di hadapan kita itu. Jadi ya tidak kesana arahnya la yamassu ilal mutahharun itu. Tidak bisa menyentuh pada Quran yang di Lauh Mahfuz itu kecuali malaikat. Maksudnya begitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan permasalahan wudhu. Nah ini tafsir menurut istilahnya subulus salam yang dijelaskan seperti itu. Makanya kalau tidak ngaji benar, ini bisa jadi kebelinger ini cara mengartikan. Akhirnya sudah jadi satu penyebaran hukumnya seperti itu. Ya makanya dikaji kembali supaya jangan sampai keliru. Zikrullah ala kulli halin. Zikir kepada Allah atas segala keadaan. Dalam keadaan apapun harus zikir, tetap zikir kepada Allah kita. Jangan sampai tidak berzikir. Wa Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yadzkuru zikir, ingat siapa Rasul Allah pada Allah ala kulli ahyanihi, atas segala waktu-waktunya Allah. Itu kan. Waktu kapanpun itu Allah selalu ingat kepada Nabi selalu ingat kepada Allah. Rawahu, cerita pada hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Itu kan. Imam Muslim bercerita dalam kitab Sahihnya juz 1 halaman 2
82, raqam hadis 117 atau 373. Nah, ini ya merupakan salah satu pemicu bagi kita agar kita selalu ingat kepada Allah. Wa alaqa, dan menggantungkan kepada hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, itu dalam kitab Sahih Bukhari juz 2 halaman 114 bab 19. Bahkan Musyarrih menambah Bidawud juga, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hambali, Bagawi dalam kitab Syarah Sunnah, Baihaqi, Ibnu Adi bil Kamil, Abu Awanah bin Raqam hadis sekian. Abu Awanah juz 1 halaman 217. Nah, ini menunjukkan keseriusan hadisnya sahih. Nah, tentang ini hadisnya sahih. Berarti hadis ini ditetapkan untuk pokoknya, asalnya, yaitu zikir kepada Allah atas segala keadaan dari beberapa keadaan. Dia itu dalam keadaan suci, dalam umumnya zikir. Ya, maka masuk ke dalamnya itu membaca Quran walaupun junub. Ilanau qad khassasahu. Itu kan hadisu aliyin. Itu dikhususkan oleh hadisnya Ali yang di dalam bab mandi. Bahwa Nabi itu membaca Al-Quran. Nah, malam yakun junuban, selama tidak junub. Adapun hadis yang lain dalam arti itu akan datang, yaitu mukhassas, khusus dengan keadaan ngengek, pipis, dan jima. Artinya ada ulama mengatakan dalam kitab Fathul Alam, itu ketika idaham ala dzakar fil hadis fi dzikri nisa, ketika membawa atau menggendong laki-laki dalam ataupun dalam hadis ini atas mengingat perempuan, atas zikirnya lisan, ketika zikir seseorang dalam hadis itu, yaitu zikirnya atas lisan. Ketika zikirnya itu dengan hati, falamani amin dalik, maka tidak ada yang mencegah. Jadi kalau memang lisan itu ya wudu itu, kalau dalam hati walaupun junub tidak apa-apa, wudu pakai hati istilahnya. An-naumu, tidur, itu madhanatun, tempatnya persangkaan dinaktil wudu, bagi perusak wudu. Jadi ini hadis 73 menjelaskan bahwa tidur itu tempat persangkaan bagi kerusakan wudu, batalnya wudu. An Muawiyah, dari Muawiyah. Nah, ini belum diartikan yang angka 1. Nah, itu Amr bin Ajm tadi itu adalah namanya Amr bin Ajm bin Zaid al-Khajraji an-Najari, bangsa Najar. Yukna, diberi julukan dia Badhohak awala masyahidihi, awalu masyahidihi, adapun awal ikut sertanya perangnya Amr bin Ajm itu al-Khandaqu, perang Khandaq. Wastakmalahu, dan menjadikan pegawai siapa Nabi pada Amr ala Najron, atas Najron. Yufaqihahum, agar memberikan kepahaman siapa Amr pada mereka Najron bidin, dalam agama. Wa yu'allimahum, dan agar mengajari Amr bin Ajmin pada mereka Najr Al-Qur'ana, pada Quran. Wa ya'khudhu, dan mengambil siapa Amr bin Najr minhum, dari Najron, as-sadaqati, pada sedekah-sedekah, watiyati, dan beberapa denda. Tufiya, diwafatkan siapa Amr bin Najr bil Madinah, di Madinah, ba'dal khamsina, setelah tahun 50. Wal hadisu, adapun hadis itu laisa, tidak ada hadis itu bimaklulin, ya kena penyakit atau dipenyakitkan. Ba'inahu, sungguhnya hadis itu kotuhima,
sungguh telah wahima salah cipta fi dalam hadis sopal musannif. Padahal maka menyangka siapa musannif anau sungguhnya hadis ini itu min riwayat Sulaiman bin Daud al-Yamami. Wa huwa matrukun, adapun hadis ini matruk, ditinggalkan. Wal hadisu, adapun hadis ini itu min riwayat Sulaiman al-Khawlani, wa huwa adapun Sulaiman al-Khawlani itu thiqatun, kena dipercaya. Yaitu atna asna menyanjung alaihi atas Sulaiman, riwayat Sulaiman sopo zer'atun cer'ah itu Abu Hasim wa jama'atun minal kufat, dari para penghafal hadis. Ini yang pertama. Yang kedua di situ ada angka 2. Nah, nanti akan kita artikan. Wan Anasin dari Anas, nah itu kan. Wan Anasin dari Anas. Wan Aisyata dari Aisyah sudah. Sekarang kok tidak ada. Wan Anasin dari Anas radhiyallahu bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ihtajama, cantuk siapa Nabi, wasalla dan sholat Nabi, walam yatawaddo, tidak usah wudhu lagi Nabi. Nah, ini ada yang mengatakan gitu, tidak wudhu lagi. Al hadisu, adapun hadis ini itu dalilun, sebuah petunjuk ala anna khurujad dam, atas sesungguhnya keluarnya darah minal badan, dari badan, ghairul parja ini selain 2 parji, tulayung itu tidak membatalkan apa dam yang keluar tadi al wudu'ah. Wahwa adapun madhab itu madhab Malikin, Mas Syafi'i dan madhab Syafi'i. Yang selanjutnya Muawiyah, dari Muawiyah. Nah, Muawiyah ini namanya sendiri adalah Ibnu Abi Sufyan bin Sokhron bin Harbin bin Umayyah al-Umuri, yaitu Abu Abdurrahman al-Khalifah, sahabiyun, bangsa sahabat. Aslama, masuk Islam dia Muawiyah qabla al-fathi, sebelum terbukanya Mekah. Wa kataba, dan menulis siapa Muawiyah al-wahya, pada wahyu. Wa mata, dan mati siapa Muawiyah bisyam, di tanah Syam, sanatan 60 Hijriah. Sanata Wika, yaitu tahun 60 Hijriah. An-naumu, tidur, itu kan. Sekarang hadisnya an-naumu, tidur, itu madhonatun, tempat persangkaan linaktil wudu, bagi perusak wudu, pembatal wudu. Jadi turu itu bisa jadi persangkaan pembatal wudu, tinggal menetapkan tempat bokongnya atau tempat duduknya atau tidak. An Muawiyah, dari Muawiyah, itu tadi Muawiyah. Qala Muawiyah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ainu, adapun mata itu wika usahi. Itu wika usahi itu maknanya adalah angka 4 di situ. Al wika ma yarbitu bi pamal kirbah, itu kan. Wika itu tali yang untuk mengikat mulutnya gribo. Wasahi ad-dubur. Jadi mata itu sebagai talinya dubur. Itu maknanya. Wadal hadis waladi maddahu, itu yadullani ala nauma yungkidul wudu, bahwa tidur itu bisa membatalkan, merusak wudu. Faida namat, maka ketika tidur rafal ainani, 2 mata, istatlaqo, maka lepas sopal wikau, tali. Berarti bahwa tidur itu bisa membatalkan wudu, tinggal bagaimana keadaan dia duduk. Rawu Ahmad, bercerita pada hadis ini siapa Ahmad, Imam Ahmad. Imam Ahmad di dalam musnadnya juz 4 halaman 96 sampai 97.
Nah, itu Wat-Tabrani dan Imam Tabrani dalam kitab Kabir juz 1 halaman 247, yaitu dalam kitab Majma'uz Jawaid. Bahkan Musyarrih menambah, yaitu dari Daruqutni, Ibnu Adi bil Kamil. Jelasnya dalam kitab 3 itu dijelaskan secara jelentreh. Hadis ini nilainya adalah hasan. Nah, jadi hadis yang baik, masih bisa dipakai. Rawahu bercerita pada hadis siapa tadi itu sudah Tabrani hasan. Wajadah dan menambah. Nah, itu kan. Siapa Tabrani? Waman dan barang siapa nama yang tidur diaman falyatawaddo, maka hendaklah wudhu siapa man kalau tidur. Wahdi jiadah dapun tambahan ini biadal hadis dalam hadis ini indah Abi Dawud menurut Abi Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud juz 1 halaman 140 raqam hadis 203. Itu. Min hadisi Ali, dari hadisnya Ali duna qaulihi, selain ucapan Ali istatlaqal wika, maka lepaslah tali. Kalau tidur maka lepas tali, artinya ya mengok gitu hanya duburnya, makanya baik wudhu. Wabi kilal isnada ini, dan di dalam keduanya sanad dua ini dhafun utawi kelemahan. Dalam sanadnya hadisnya Muawiyah itu ada Abu Bakar bin Amr bin Abi Maryam, ini orang yang dhaif. Coba lihat terjemahnya dalam kitab Kabir juz 9 halaman 9 raqam hadis 55. Nah, dan di rawi-rawi yang cacat juz 3 kitab Majruhin, yaitu namanya kitab Al-Mizan juz 3 halaman 146 sampai 147. Mizan juz 4 halaman 497 raqam hadis 10006. Kitab Takrib juz 2 halaman 398 raqam hadis 70. Walisanul Mizan, kitab Lisanul Mizan juz 7 halaman 454 raqam hadis 5398. Nah, ini merupakan rujukan-rujukan supaya kita itu tidak terlalu salah. Jadi jangan sampai salah kita di dalam mengistinbatkan mengambil hukum. Jadi tidur itu tidak mutlak membatalkan wudhu, tinggal dia itu dalam keadaan tempat bokongnya itu berubah atau tidak. Jadi jangan sampai keliru. Wali Abi Dawud, dan bagi Abi Dawud Aidon lagi, itu Abi Dawud juz 5 dalam kitab Sunan juz 1 halaman 139 raqam hadis 202. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu marfu'an secara marfu, innamal wudu, sungguhnya wajibnya wudu itu alaman atas orang nama yang tidur diaman mutajian cara miring. Nah, itu kalau wudu itu cara miring wa fi isnadi dhafun, dan dalam sanadnya dhaif, mungkar hadisnya ini. Aidon pula. Jadi ya kita jangan sampai apa istilahnya membatalkan wudhu tapi tidak tahu alasannya. Alasannya kalau memang berubah. Nah. Terus selanjutnya hadis yaitu Wan Ibni Abbasin. Khurujud dami, keluarnya darah, minal badan, dari badan, min ghairi sabila, ini dari selain jalan belakang dan depan. Laisa, tidak ada padam itu binakidinil wudu. Ini tadi sudah dikaji. Nahyu syara', yaitu larangan syari', pembuat syariat, an mutaba'atil wasawisi, untuk mengikuti was-was, keraguan-raguan, wal auham, dan persangkaan. Nah, itu tidak boleh itu. Jangan. Wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, yakti, akan datang, gitu kan. Yakti, akan datang hadakum, pada salah satu kalian, apa syaitanu, setan, fi sholatihi, di dalam sholatnya, akad,
Payampuhu maka nyebul apa setan bimak adatihi di dalam tempat pantatnya akad. Payutakhayalu maka di reka-reka no atau di seliwer-seliwer no pikirkan ilahi pada setan anau sungguhnya akad itu ahdasa telah hadas lah batal siapa akad. Walam hadis dan padahal tidak hadas siapa akad. Faida wajada maka ketika menemui siapa akad dalika demikian itu yutakhayal ilaihi diganggu oleh setan. Palayan sorib maka tidak boleh bubar siapa akad atas ma'as sehingga mendengar siapa akad sautan pada suara au yajida atau sehingga menemukan siapa akad rihan pada bau sampai ketemu bau. Kalau tidak ya jangan. Hasan hadisnya ini. Akhrajahu mengeluarkan pada hadis siapa Al-Bazzar, Imam Bazzar, yaitu waslu adapun asalnya hadis ini itu bisohihaini di dalam Bukhari dan Muslim min hadis Abdullah bin Zaid sahih. Wali muslimin dan bagi Imam Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu naqwau misal hadis yang di atas. Ini walil Hakim dan bagi Imam Hakim, nah ini masih terusannya. An Abi Sa'id marfu'an secara marfu' idza jaa ketika datang ahadakum pada salah satu kalian apa setan. Artinya gangguan setan. Faqala maka berkata setan, innaka sungguhnya kamu itu ahdasta. Hadas kamu, batal kamu. Fal yakul maka hendaklah berkata siapa had kada beta lah kamu itu dusta goroh. Hadis yang begini ini hasan. Kalau datang pengaruh setan kamu diomongi dalam bisikannya itu kamu batal, kamu goroh ini. Kamu goroh. Akhrajahu mengeluarkan pada hadis siapa Ibnu Hibban dengan lafaz fal yakul fi nafsih, tapi itu dalam hatinya, dalam dirinya, tidak ngomong dalam lisan tapi dalam hatinya. Nah ini tata cara seperti itu kalau datang bisikan-bisikan setan, keraguan-raguan, maka supaya kembali ke asal, supaya kalian tidak menganggap itu bisikan setan itu benar. Insya Allah itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Nah, demikian besok kita kaji tentang masalah bab ke-7 yaitu bab adabi qada'il hajat, bab tentang tata krama bagaimana cara mendatangi hajat yaitu pipis ataupun berak. Nah, ini dirinci sampai sedemikian rupa agar kita di dalam toharoh ini sampai utuh, sampai junub dan sholat itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Sebelumnya saya berdoa subhanakallahumma bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jahe.